Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawamalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kenikmatan, diberi kesehatan, serta diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjalankan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit saya akan mengupas tentang keutamaan yang berada di 10 akhir bulan suci Ramadan, yakni sudah kita kenal dengan disebutan Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Seorang mukmin yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala pasti sangat merindukan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena dalam hal ini Lailatul Qadar itu sendiri seperti yang tadi dijelaskan atau dibacakan dalam surat Al-Qadar, yakni malam yang begitu luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dari itu sungguh tidak ternaifkan sebagai malam yang sangat terasa nikmat, apalagi jika menikmatnya dengan beriktikaf di masjid, tercepuncak kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga air mata pun tidak terbendung lagi. Surah Al-Qadar turun karena menunjukkan keistimewaan malam yang terjadi pada Ashrul Awakhir atau 10 hari di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk mengenali tanda-tanda malam itu bahwasanya malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malam Lailatul Qadar itu bersih, tidak sejuk, tidak panas, tidak berawan padanya, tidak hujan, tidak juga angin yang kencang, tidak bersinar bintang, dan daripada alamat siangnya terbit matahari dan tiada cahaya padanya suram. Hadis riwayat Muslim. Adapun beberapa hal untuk menjemput malam Lailatul Qadar itu sendiri perlu kita persiapkan. Di antara persiapannya yang pertama, kita harus senantiasa bersemangat untuk meraih. Diawali dengan meluruskan niat semata-mata ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan didasari keimanan dan harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni yang sudah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu yang pertama. Jadi luruskan dulu niat kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itulah penjelasannya. Kenapa kita harus meluruskan niat? Kenapa kita harus betul-betul diniatkan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Karena memang malam Lailatul Qadar itu sendiri adalah malam yang istimewa buat kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua untuk meraih malam Lailatul Qadar itu sendiri, yakni kita bermujahadah dalam beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir bulan suci Ramadan ini, beliau bermujahadah melebihi kesungguhan ibadah di hari-hari sebelumnya.
Karena apa? Karena memang Lailatul Qadar itu sendiri menurut beberapa keterangan itu berada di 10 akhir bulan suci Ramadan. Namun kita tidak tahu. Menurut berbagai macam keterangan dan masyhur para ulama bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam ganjil. Maka dari itu kita tidak tahu di malam yang mana. Rasulullah begitu sungguh-sungguh untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, bermujahadah, bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah di 10 akhir bulan suci Ramadan. Tapi kadang-kadang kita sering melupakan hal itu. Kita sering terlalu sibuk untuk mempersiapkan datangnya Idul Fitri, sehingga di 10 akhir Ramadan ini kita lalai untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kita sibuk untuk mencari bahan-bahan persiapan untuk Lebaran, Idul Fitri dan sebagainya. Ada yang sibuk mencari baju baru, ada yang sibuk untuk mencari sepatu baru dan sebagainya. Padahal di 10 akhir Ramadan ini adalah hal-hal yang lebih istimewa, karena Rasulullah pun dalam hal ini lebih meningkatkan ibadah di 10 akhir bulan suci Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Untuk mencapai malam Lailatul Qadar itu sendiri, yang ketiga poinnya adalah melaksanakan kewajiban syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti zakat mal bagi orang yang mampu atau hartawan. Jika wanita, taatlah dengan berjilbab. Tapi bukan berarti berjilbab hanya di 10 akhir bulan suci Ramadan, karena memang ini sebuah kewajiban bagi muslimah harus menggunakan jilbab. Kemudian yang selanjutnya, beriktikaf di masjid. Abu Sa'id menceritakan tentang iktikaf Rasulullah SAW di masjid. Ketika itu berlantaikan tanah dan tergenang air. Dalam sebuah hadis dijelaskan, aku melihat pada kening Rasulullah SAW ada bekas lumpur pada pagi hari Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Berarti memang betul-betul sungguh-sungguh Rasulullah untuk menggapai malam Lailatul Qadar ini beriktikaf di masjid meskipun beralaskan tanah yang pada waktu itu tergenang air. Selanjutnya, yang kelima, dengan selalu terjaga dalam kekhusyuan ibadah. Tidak banyak tidur, tidak banyak ngobrol, justru memburai air mata atau mengeluarkan air mata mengalir yang tidak terbendung karena rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, takut murkanya, dan karena merasa banyak dosa. Ini lebih baik daripada kita banyak digunakan waktu untuk bersantai-santai hanya untuk tidur, kemudian juga digunakan untuk bermain-main, bahkan disibukkan untuk persiapan Lebaran seperti yang tadi dijelaskan. Tapi 10 akhir di bulan suci Ramadan ini merupakan hari-hari yang istimewa. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, berazam atau bersumpah, berjanji pada diri kita sendiri untuk taubatan nasuha. Tidak kembali maksiat, tidak akan menzalimi dan menyakiti siapapun lagi. Kemungkinan sebelum melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, kita banyak salah sama teman, kita banyak berdosa, menyakiti, baik itu melalui media sosial, baik itu melalui ucapan, atau bahkan melalui sikap kita. Nah, disinilah kita niatkan bahwasanya kita untuk taubatan nasuha. Kita betul-betul tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang sekiranya menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang lain, dan ini akan menambah dosa untuk kita. Maka kesempatan inilah bagi kita semuanya untuk selalu beribadah kepada Allah, bertobat, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini adalah untuk mendapatkan titik terang, yakni titiknya adalah lil muttaqin, atau untuk mencapai derajat ketakwaan, la'allakum tattaqun. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu sendiri, kita banyak meminta maaf kepada siapapun, khususnya kita yang masih punya orang tua, meminta maaf kepada orang tua, kepada saudara kita, termasuk ya keluarga
kerabat dan sahabat yang pernah tersakiti, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena seandainya kita tidak meminta maaf kepada orang-orang yang dekat dengan kita, kepada siapapun, kepada kerabat kita semuanya, kalau misalkan ini tidak dilaksanakan, ini yang akan menjadi penghalang atau hijab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang ke-8 untuk mencapai atau menggapai malam Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu tidak ada waktu yang dipakai untuk sia-sia. Waktu kita gunakan hanya untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, sholawat, dan terjaga kita selalu berada dalam keadaan berwudu. Kesenangan bersedekah, karena di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini merupakan hal yang sungguh istimewa. Disinilah kita, daripada nanti kita ketinggalan bersodakoh, kita laksanakan dulu bersodakoh, karena bersodakoh di bulan suci Ramadan ini berlipat ganda pahalanya. Yang terakhir, dalam hal ini untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu sendiri, ini berdoa bersungguh-sungguh, yaitu penuh harap. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah, berdoa tentang kebaikan, berdoa tentang minta rizki dan sebagainya. Karena di bulan Ramadan ini Allah pasti akan memberikan atau mengabulkan doa-doa kita. Kemudian di akhir, dalam sebuah hadis dijelaskan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah," tanya Aisyah, "bagaimana menurutmu andai aku mendapatkan Lailatul Qadar? Doa apa saja yang harus aku baca?" Beliau bersabda, "Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Mulia, dan Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku." Keterangan ini dalam sebuah hadis, maka kesempatan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan derajat ketakwaan, dan kemudian kita diampuni segala dosa-dosa. Yang terakhir, mudah-mudahan semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik ambil, yang kurang baik untuk ditinggalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.